Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, terutama anak-anak kelas 5 SD Negeri 1 Ambarasmi. Alhamdulillah kita bertemu walaupun melalui proses jarak jauh seperti ini dengan video pembelajaran seperti ini. Akan tetapi tidak mengurangi rasa chemistry kita, rasa haus tentang keilmuan kita, tentang belajar thalabul ilmi. Jadi kita mari tetap bersemangat meskipun kita diharuskan untuk belajar di rumah masing-masing dan bekerja di rumah masing-masing. Anak-anakku sekalian, pada materi ini, pada minggu ini, kita akan belajar mengenai keteladanan Luqman dalam pelajaran ke-10 dalam ilmu. Akan tetapi, marilah kita laksanakan pembelajaran ini walaupun dengan jarak jauh dengan penuh rasa tanggung jawab agar nantinya proses transfer keilmuannya bisa diterima. Dan untuk selanjutnya sebelum dan sesudahnya mari kita awali dengan berdoa. Kita awali terlebih dahulu kegiatan pembelajaran video ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga dengan bacaan basmalah tersebut kegiatan pembelajaran jarak jauh kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Yang harus dipersiapkan adalah silakan bisa menggunakan headset untuk mendengarkan. Ya, kita izin kepada orang tuamu untuk meminjam terlebih dahulu handphonenya untuk memutar video pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan ini. Dan untuk memperjelas biar tidak terganggu dengan suara yang lain, boleh menggunakan headset ya. Menggunakan headset agar suaranya lebih jelas. Siapkan juga alat tulis untuk membuat rangkuman. Dan selanjutnya selamat belajar. Pelajaran ke-10 Kisah Teladan Luqman untuk SD kelas 5. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa itu Luqman. Siapa umat Islam yang tidak tahu seorang pria bernama Luqman? Pastinya semua orang Islam tahu. Ya, Luqman. Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat ke-31, surat Luqman. Dalam surat tersebut, tepatnya pada ayat 12-19, terdapat beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Dan nasihat tersebut adalah nasihat-nasihat indah yang harusnya kita sebagai umat Islam perlu meneladaninya. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam, sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itu sekelumit cerita tentang Luqman. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Baik anak-anak, untuk selanjutnya amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat 12 berikut ini. Nah, silakan. Ini kita mendengarkan terlebih dahulu bacaan Quran surat Luqman ayat 12 berikut ini. Dengarkan dengan seksama nggih. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas per penggalan ayat ya. Perhatikan bacaan dan arti ayat penggalan ayat ke-12 ini. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. Nah, bunyi ayat ke-12 ini penggalan ayat yang pertama walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah. Nah, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Bersyukurlah anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ayat yang kedua, penggalan ayat yang kedua. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, li nafsi, untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, ومن كفر فإن الله غني حميد. wa man kafara, dan barang siapa fa innallah yang tidak bersyukur kepada Allah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Fa innallah ghaniyun hamid. Ghaniyun hamid artinya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji hamid. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 12 surat Luqman ini ya, antara lain yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Nah, Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Tadi dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 12 itu bahwasanya Luqman selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quran surat tadi, katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, syukur itu apa? Syukur itu adalah perbuatan atau ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Sekali lagi, syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Seperti apa? Seperti apa saja yang diberikan Allah? Contohnya sangat banyak sekali. Contoh seperti tubuh kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang sempurna. Dan punya mata dapat melihat, punya telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara, kaki dapat berjalan, tangan dapat merasa, sedangkan lidah sebagai indera perasa bisa merasakan rasa manis, asam, pahit. Nah, kita dapat makan dan minum. Kita dapat makan dan minum dari mana? Dari hasil pertanian.
kita dapat membelinya dari hasil bekerja. Nah, itu pemberian semata pemberian dari Allah. Kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki pakaian, kita dapat belajar serta memiliki iman Islam. Kita harus selalu bersyukur. Minimal cara bersyukur kita paling mudah adalah dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menganugrahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan yang halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Inilah pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat ke-12 di atas tadi. Nah, selanjutnya Pak Guru mempunyai cerita. Ceritanya ini masih tentang Luqman. Luqman beserta anaknya hendak pergi ke kota menaiki keledai. Perhatikan gambarnya. Pada suatu ketika, ya, kalau bercerita yuk, pada zaman dahulu Luqman dan anaknya akan pergi ke kota. Mereka menaiki keledai. Keledai itu kemudian mereka naiki bersama-sama. Ketika berjalan, banyak orang yang membicarakannya. Mereka berbicara bagaimana mereka bisa tega. Ya, ada seorang ayah dan anak tega menaiki keledai sekaligus. Kasihan keledainya kecil. Nah, kemudian anaknya Luqman turun dan Luqman masih ada di keledai. Mereka berjalan. Setelah berjalan, ada orang yang melihatnya. Mereka membicarakannya lagi. Mereka berbicara bagaimana ada seorang ayah tega naik keledai sementara anaknya malah berjalan kaki, dibiarkan berjalan. Mendengar ini, Luqman turun, anaknya diangkat untuk naik keledai. Gantian anaknya yang naik keledai. Ketika berjalan, ada lagi orang yang membicarakannya. Bagaimana bisa seorang anak yang tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan, sedangkan dia naik keledai. Nah, mendengar pembicaraan orang ini, kemudian anaknya Luqman turun. Luqman pun tetap di bawah, tidak naik. Mereka berdua bersama-sama berjalan kaki di samping keledai. Ketika di jalan banyak orang yang melihatnya, mereka pun berbicara. Bagaimana ada dua orang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki sementara mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Nah, ini terkadang apa yang dilihat orang itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Maka dari itu, pelajarannya kita harus hati-hati dengan orang yang kita lihat. Belum tentu apa yang kita lihat itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, setelah kejadian ini, Luqman kemudian mendudukkan anak lelakinya dan memberinya pelajaran atau nasihat. Bahwasanya nasihat Luqman seperti ini. Nah, apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tidak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Nah, ini nasihat Luqman ketika mengalami kejadian ini. Luqman nasihatnya apa, nak? Sudah, tidak usah dipikirkan apa yang mereka katakan. Karena apa? Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu dari sekian nasihat-nasihat Luqman untuk anaknya. Nasihat yang lain Luqman untuk anaknya adalah perhatikan beberapa nasihat untuk anaknya. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Oke, dengarkan terlebih dahulu surat Luqman ayat ke-13 ini. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه
إن الشرك لظلم عظيم. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, anak, ayat tadi, ayat ke-13 ini, yang perlu kita garis bawahi adalah ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna sesungguhnya syirik la zulmun azim adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, mempersekutukan Allah. Apa sih itu mempersekutukan Allah? Mempersekutukan Allah artinya menyerupakan suatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu yang besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah, macam pohon-pohon besar. Nah, janganlah menyekutukan Allah. Perhatikan sekali lagi. Ya bunaya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh-contoh mempersekutukan Allah, yaitu datang ke orang pintar untuk memuja-muja. Ini bekerja sama dengan setan. Kemudian memuja gunung, batu-batu besar. Ini tidak boleh. Menyembah berhala tidak boleh. Menyembah berhala lagi tidak boleh, serta yang lain-lainnya, ya. Itulah tusyrik billah. Jadi sekali lagi, wahai anakku, janganlah menyamakan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa yang ingkar kepada nikmat Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim itu apa? Zalim adalah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Itu zalim. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan mempersekutukan Allah. Dan kita semua umat Islam tahu bahwasanya salah satu dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik atau mempersekutukan Allah dengan selainnya. Entah sekecil atau sebesar apapun tindakan syirik, maka kita tidak harus berhati-hati pada perkataan atau perbuatan kita yang mengarah pada syirik. Nah, lanjutkan. Nasihat Luqman yang kedua, jangan berbuat angkuh atau sombong. Ini sesuai pada surat Luqman ayat ke-18. Silakan didengarkan. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini adalah ayat ke-18 yang mengatakan janganlah berbuat angkuh atau sombong. Lalu apa ciri-ciri angkuh dan sombong menurut Quran surat Luqman ayat 18 ini? Oke, yang pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, memalingkan muka. Jadi ketika berjalan karena merasa dirinya itu orang terkaya, orang tergagah, orang terbagus, ketika melihat yang lain, dia memalingkan muka karena sombong. Kemudian yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan besar, dengan merasa dirinya itu besar, yang lainnya itu kecil, dan membanggakan dirinya, itu ciri yang ketiga. Nah, Luqman itu mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh seperti ini. Ya, sombong. Misalnya bertemu dengan teman ya harus mengucapkan salam, menyapa, "Hai, apa kabar?" Jangan acuh terhadap orang lain, merasa dirinya paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggok dengan berbuat dibuat-buat. Nah, merasa dirinya besar, yang lainnya itu kecil. Kemudian diangkuh. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Artinya, yang sombong itu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wahai muridku, wahai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman, hakim yang harus kita teladani. Ya. Nasihat yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Mari kita dengarkan Quran surat Luqman ayat 17. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Nah, artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihatnya Luqman lagi dalam surat Luqman ayat ke-17 yang intinya, hai anakku, dirikanlah sholat, sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat apa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Nasihat yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik. Misalnya, rajin beribadah dan berdoa. Sholat, ngaji, nah ini berdoa setelah sholat. Rajin beribadah dan berdoa. Anak sedang sholat, berdoa setelah selesai sholat. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua. Anak sedang pamit pada ibunya sebelum berangkat sekolah. Hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Seorang siswa menyelami ibu guru setelah tiba di sekolah. Seorang siswa mengerjakan tugas dari guru. Kemudian rajin mengaji di musola bersama para kiai. Kemudian rajin belajar di sekolah. Siswa sedang belajar di kelas. Dan berangkat sekolah tepat waktu, selalu bersih. Bertutur kata yang santun kepada teman-teman. Ketika berbicara dengan teman-teman yang lain,
gunakanlah tutur kata yang sopan dan santun. Yang terakhir, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Oke anak-anak, selain itu, hindarilah perbuatan buruk, mungkar, misalnya syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membenci kedua orang tua, membenci bapak ibu guru, berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor. Nah, ini harus kita hindari. Syirik, menyekutukan Allah harus hindari, membenci orang tua itu harus dihindari, dan jangan sampai kita sebagai anak membenci kepada orang tua, karena dosanya teramat besar. Membenci bapak ibu guru, berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor, ini semua adalah perbuatan mungkar, perbuatan buruk. Serta hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Baik, kita sudah ada di penghujung pembelajaran kita, pelajaran 10. Oke, kita review kembali. Bahwasanya pelajaran ke-10 ini memuat tentang keteladanan Luqman. Ya, Luqman yang kisahnya begitu indah diabadikan dalam Quran surat Luqman ayat ke-12 sampai 19. Nah, Luqman itu siapa? Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Luqman adalah seorang ayah yang bijaksana. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Luqman sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Luqman. Luqman sangat sayang sekali kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah. Dan terakhir, Luqman mengajarkan kepada putranya supaya mengesahkan Allah atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran dengan proses daring atau jarak jauh. Semoga ada manfaatnya dan Pak Guru masih menyadari bahwasanya masih terdapat beberapa kekurangan. Ini kita perbaiki bersama-sama untuk kedepannya, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita segera bertemu kembali dalam tatap muka di sekolah, di kelas, tidak jarak jauh seperti ini, dan semoga kita segera terlepas dari virus corona yang melanda Indonesia ini, seluruh dunia ini bahkan. Dan marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat penyakit-penyakit, mengangkat virus-virus yang ada di Indonesia ini. Dan semoga di Ramadan besok kita sudah mulai bisa beribadah dengan khusyuk tanpa harus terbayang-bayangi oleh virus corona. Ya, kita hanya bisa berusaha dan selalu jaga kesehatan, tetap cuci tangan dengan sabun. Ya. Selama beberapa hari ini kamu tidak boleh pergi kemanapun kecuali ada kepentingan yang mendesak. Ingat, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun dari pemerintah. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.